Berita terkini. Tuan Besar Li, konglomerat terkaya Kota Yu, mengadakan pernikahan untuk tuan muda pertama Li, yaitu cucunya, yang koma sejak kecelakaan 3 tahun lalu. Acara pernikahan ini bisa menangkal sial. Waktunya permainan pernikahan. Jangan mendekat. Cantik, kau begitu cantik. Jika menikahi Li Mozheng yang sudah jadi mayat hidup itu akan sangat sia-sia. Lepaskan aku. Malam ini, biarkan kami menyayangimu dengan baik. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan tuan muda pertama Li. Tindakan kalian yang seperti ini berarti sedang menghina keluarga Li. Kami datang untuk merayakan, kau tidak menyambut kami. Itu berarti kau menghina leluhurmu. Kalian hanya memanfaatkan adat pernikahan sebagai pelecehan. Jika Nyonya Li bilang ini pelecehan, mari mainkan permainan pernikahan dengan benar. Semuanya, mari bersulang untuk Nyonya Li. Sobat-sobat, ayo kita mulai. Sedang apa kalian? Lepaskan. Aku akan laporkan polisi. Kau begitu hebat ya, sayang. Kalau hebat, kau minta suamimu yang cacat itu datang menghentikan kami. Bajingan mana yang berani merusak hal baikku? Buka matamu, dapat lihat siapa aku. Aku tak peduli siapa engkau ini. Aku diundang khusus oleh Tuan Besar Li untuk menghadiri acara ini. Kau berani buat onar di wilayah keluarga Li? Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Rupanya kau tidak terlalu bodoh. Tahu ini wilayah keluarga Li, tapi masih berani ganggu orang keluarga Li. Kau datang untuk membela wanita murahan ini? Lepaskan dia sekarang. Panas. 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 Panas? Kenapa badannya begitu panas? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Jangan panik. Aku cuma masukin obat ke dalam minumannya. Mana penawarnya? Kami adalah tamu kehormatan grup Li. Kalau mau selamatkan dia, kau wakili suaminya yang koma itu. Berlutut dan bersulang untuk kami. Nanti kuberikan penawarnya padamu. Kau kira siapa kau? Sampai berani ancam aku? Konyol. Ayahku adalah penguasa properti terbesar Kota Yu, berhubungan dekat dengan Tuan Muda Li Xinglin yang memimpin grup Li saat ini. Bahkan jika Li Mozheng, suaminya yang koma itu sadar hari ini, dia juga harus berlutut dan memanggilku Tuan Besar. Apalagi pecundang yang tak jelas sepertimu. Coba katakan, bagaimana kau membuatku berlutut dan memanggilmu Tuan Besar? Kau... Potong lidahnya. Usir dari kota Yun selamanya. Jika kau berani lukai aku, ayahku dan Tuan Besar Li akan habisi kalian. Pilihan kakek benar-benar luar biasa. Istriku memang sangat menggemaskan.
Jangan pergi. Tahan sedikit lagi. Dokter hampir tiba. Bantu aku. Bagaimanapun dia istriku, tak perlu kuhindari. Dia pria yang menyelamatkanku kemarin. Tolong. Bagaimana bisa aku kehilangan kendali kemarin? Aku sampai tidur dengan orang asing. Pernikahan yang baik malah berakhir seperti ini. Bagaimana aku menghadap kakek Lee? Sekarang, aku hanya bisa pergi ke keluarga Lee dan minta maaf pada kakek Lee. Kuharap dia mau memaafkanku dan membatalkan pernikahan ini. Pak Lee, Nyonya baru saja buru-buru keluar tadi. Kalian baru pertama kali bertemu, apakah dia mengenalimu? Rahasiakan identitasku untuk sementara waktu. Permainan pernikahan itu pasti membuatnya trauma. Dia mungkin salah paham pada keluarga Lee dan aku. Para tamu yang menindas Nyonya di acara pernikahan, saham perusahaan mereka menurun drastis hari ini. Kejadian di permainan pernikahan sudah ditutupi di seluruh kota. Siapapun yang berani menyakiti orangku harus mati. Selain itu, ini bukti yang Anda minta tentang penggelapan dana oleh Tuan Muda kedua dari aset keluarga Lee. Sudah 3 tahun berlalu. Saatnya kita selesaikan ini dengannya tuntas. Ayo berangkat, kita pergi ke kediaman keluarga Lee. Kakek, Yanzi, aku tahu segalanya tentang kejadian tadi malam. Keluarga Lee gagal melindungimu. ini bukan salah kakek. Para tamu itu memanfaatkan permainan pernikahan sebagai alasan berbuat semaunya. Aku hanya berharap kakek mau menyetujui permintaanku membatalkan pernikahan. Batalkan pernikahan? Apakah masalah sudah sampai pada titik yang tak bisa diperbaiki lagi? Ya. Selain itu, kemarin malam aku dijebak orang. Dan sudah tidak perawan lagi. Aku tak pantas lagi jadi cucu menantu keluarga Lee. Sungguh memilukan. Ini adalah 20% saham grup Lee awalnya untuk cucu menantuku. Keluarga Lee berhutang padamu. Kontrak ini sudah kakek tanda tangani. Terima saja. Tak perlu kakek. Awalnya aku menerima lamaran keluarga Lee untuk balas budi kakek yang menyelamatkan nenekku.
Sekarang, keluarga Lee dan aku sudah impas. Kalau begitu, kakek, aku ada urusan lain. Aku permisi dulu. Jadi, pagi tadi kau kabur diam-diam, tanpa sepatah kata untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Lee, Apa yang kau lakukan di sini? menemui Tuan Besar Lee untuk membahas hal pribadi. Kebetulan aku juga mendengar pernyataan berani Nona Chu tadi. Kau begitu jujur dan adil. Menurutku, kau juga akan bertanggung jawab padaku. Aku tak paham maksudmu. Kemarin adalah pengalaman pertamaku. Apa ini berarti kau tak mau bertanggung jawab padaku? Kau pertama kali, aku juga sama. Tidak ada yang mengambil keuntungan dalam hal ini. Baiklah, bukannya kamu sudah membatalkan pernikahan? Menikah denganku. Menikah denganmu? Maaf, aku baru saja mengalami pernikahan yang kacau. Aku belum siap untuk memikirkan pernikahan saat ini. Jadi maksudmu, kamu mau menyangkal? Jangan khawatir, kau tak akan sia-sia melakukannya. Anggap ini sebagai kompensasimu untuk kejadian tadi. Malam. Tak masalah, waktu masih panjang. Aku akan membuatmu menerima aku pelan-pelan. Keluarga Lee memang hebat, sangat dermawan. Ibu, semua ini dikirim anak buah Luceng padaku. Gadis tengik itu cukup beruntung sampai bisa selamat dari keributan tadi malam. Tapi dengan foto-foto ini, dia pasti akan membantu pernikahanmu dengan tuan muda kedua Lee. Apa yang kalian lakukan diam-diam di sini? Aku ke sini untuk menanyakanmu. Sudahkah kamu membujuk Tuan Besar Lee untuk mengatur pernikahan Xiying dengan tuan muda kedua Lee? Sudah kukatakan, ini urusan internal keluarga Lee. Aku tak bisa campur tangan. Lagi pula, situasi keluarga Lee tidak stabil. Li Xinglin begitu licik dan kejam. Aku menyarankan kalian untuk menjauh darinya. Itu baik untuk kalian dan keluarga Chu. Kau berbicara begitu sok baik. Kamu hanya takut aku akan mengalahkanmu dengan menikah masuk ke keluarga Lia, kan? Kau kira semua orang sama jahatnya, seperti dirimu? Wanita murahan, beraninya kau memarahi anakku. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Baik, aku tegaskan sekali lagi. Pernikahan Chu Xiying dan Li Xinglin tak akan pernah terwujud. Jangan salahkan kami. Mengungkapkan skandalmu dengan pria itu ke publik. Bocah tengik, dari mana kau? Urusi saja urusanmu. Aku kenal dia. Dia adalah pria yang selingkuh dengan Chu Yanzi tadi malam. Ada yang terluka? Berandalan seperti kalian. Berani menindas orangku di rumah keluarga Lee. Hebat sekali kau, Chu Yanzi. Kau begitu tak tahu malu. Tak hanya selingkuh dari tuan muda. Pertama Li, tapi bawa pacarmu ke sini. Kau sudah mempermalukan keluarga Chu. Benar. Walaupun suamimu koma dan tak bisa memuaskanmu,
Kau pilih harta dan status dengan menikah ke keluarga Lee, setidaknya harus menjaga etikamu. Insiden kemarin adalah jebakan Lu Cheng. Jebakan? Dia yang tak tahu malu menggoda Lu Cheng. Kalau tidak, mengapa Lu Cheng membiusnya di pernikahan? Pasti mereka sudah bersekongkol sejak awal. Aku yang jadi korban dalam kekacauan kemarin. Kenapa kalian malah menyalahkan korban? Tak apa, adik. Jangan begitu sedih. Bantu aku menikah masuk ke keluarga Lee, maka kami akan pura-pura tak tahu tentang perselingkuhanmu. Semua bukti ini juga bisa dihancurkan. Bukti? Bukti apa? Bukti tentang hubungan terlarang kalian. Aku sudah minta orang untuk menutupi kejadian kemarin. Bagaimana kau bisa tahu? Semua tamu terhormat tadi malam adalah tokoh penting dari kalangan elit kota Ye. Lu Cheng adalah kepercayaan tuan muda kedua Lee. Kau pikir kau siapa? Masih berani bilang menutupi kejadian. Apakah kau dekat dengan Lu Cheng? Tentu saja, aku kenal semua teman di sekitar tuan muda kedua Lee. Baik, Lu Cheng sendirian di wilayah barat. Karena kalian tampak akrab, akan kukirim kau untuk menemaninya. Jangan-jangan kau mau bilang, tuan muda pertama keluarga Lu, yang menguasai properti kota Yu selama puluhan tahun, Lu Cheng, sudah diasingkan olehmu? Yang kau jangan bercanda. Adik, meski cuma hubungan satu malam, tidak bisakah kau kendalikan selingkuhanmu ini? Suruh dia berhenti bicara ngawur. Sudah cukup bicaramu? Nih, kalau begitu diamlah. Aku sudah minta kakek untuk batalkan pernikahan. Berulah saja sesuka hatimu, aku tak peduli. Ayo pergi. Kenapa jadi penakut? Bukannya tadi kau masih bilang mau mengusir kami ke wilayah barat? Orang tidak berguna yang hanya bisa membuat. Jangan asal bicara kalau tidak mampu. Beberapa orang perlu merasakan pemandangan wilayah barat. Haruskah kukabulkan keinginan mereka? Datang ke halaman dalam 3 menit, atau kau akan dipecat. Wah, masih berlagak? Putriku adalah kekasih tuan muda kedua Lee. Dia adalah kepala keluarga dan satu-satunya pewaris keluarga Lee. Asalkan kau mau berlutut untuk minta maaf padaku, suruh Chu Yanzi melakukan sesuatu untukku, aku bisa mengampuni nyawamu. Li Xinglin sudah punya tunangan. Kekasihnya bukan dari keluarga Chu. Dia mengaku sendiri. Dia bahkan pelakor yang tidak diakui. Chu Yanzi. Orang rendahan juga berani mendekatkan diri pada keluarga Li. Jangankan Tuan Besar Li tidak akan setuju. Selama aku masih ada, trik apapun yang kau lakukan, kau takkan pernah masuk keluarga Li. Siapa kau sampai berani atur urusan keluarga Li? Sekarang kau akan tahu dia punya hak untuk itu atau tidak. Tuan Besar Li, ini bukan kesalahan kami. Kami tangkap perselingkuhan mereka. Jadi kami memberi pelajaran untuk Anda. Sejak kapan orang luar boleh menghukum anggota keluarga Li? Benar, kami sudah melebihi batas. Tapi semua ini kesalahan ibuku. Tolong jangan marah padaku. Pertimbangkanlah hubungan aku dengan tuan muda kedua Li yang tulus mencintai. Restuilah pernikahan kami. Kau telah besarkan anak yang luar biasa. Demi melindungi kepentingannya, dia bisa meninggalkanmu tanpa ragu. Diam. Kau tak berhak bicara di sini. Bodoh, tutup mulutmu. Mengenai kejadian tadi, kami bertanggung jawab penuh karena ini urusan internal keluarga Li. Kami tidak akan ikut campur. Kami akan pergi sekarang. Apa sudah kuizinkan kalian pergi?
Yanzi, wilayah barat adalah tanah tandus yang beku. Aku tak bisa ke sana. Aku salah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tolong pertimbangkan, jasaku sudah membesarkanmu selama ini. Ampuni kami sekali ini saja. Jangan, aku tak sanggup menerima ini. Kakek yang putuskan bagaimana mengatasi mereka. Terserah padamu, aku akan ikuti keputusanmu. Maka ikuti saran Nona Chu, kirim mereka ke wilayah barat untuk temani Tuan Luceng. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kau bisa selamatkan aku di pernikahan dan bisa buat kakek Li menuruti semua perintahmu. Sebenarnya siapa dirimu? Dia adalah cucu yang kuadopsi dari luar. Dasar rubah tua, bohongnya lancar sekali. Ah, benarkah? Ya, adopsi. Kapan kau diadopsi? Kenapa tak pernah ku dengar? Sudah sangat lama, dia dan Mojeng adalah teman dekat. Mojeng sekarang sudah dalam keadaan koma. Jika kalian berdua bisa bersama, aku juga akan dengan tulus mendoakan kebahagiaan kalian. Kakek, jangan asal bicara. Mengerti? Aku ada urusan, kalian berdua harus rukun. Nona Chu, aku baru menyelamatkanmu. Bagaimana kau akan membalasku? Apakah kau mau mengelabuiku dengan torch 100 yuan lagi? Berikan nomormu. Dalam batas wajar, aku bisa kabulkan 3 permintaanmu. Kau pikir kau adalah lampu Aladin yang bisa mengabulkan permintaan? Tidak mau ya sudah. Barang yang sudah diberikan tak bisa ditarik kembali. Kalau begitu sekarang, aku bisa buat permintaan pertamaku. Kau jangan harap. Jika kau berani mempermainkanku seperti ini lagi, ini adalah ganjaran yang kau terima. Kau dengar? Tunggu, maksudku adalah perusahaan kami butuh direktur desain. Kudengar, kau menang kompetisi internasional, mau bekerja di perusahaanku. Itu adalah permintaan pertamamu. Lalu apa? Atau jangan-jangan kau membayangkan hal lain? Baik, aku pertimbangkan lagi. Hubungi aku. Mengerti. Kak Xinglin, ada yang menindas aku dan ibuku. Mereka ingin mengusir kami dari kota Yu dan membuang kami ke wilayah barat. Masalah apa lagi yang kau buat kali ini? Tuan muda kedua, ini bukan kesalahan Xing. Mereka tahu hubungan dekatmu dengannya dan sengaja mempersulit kami. Dia mengaku berkuasa atas seluruh keluarga Li. Katanya, Anda bukan apa-apa di matanya. Oh, biar kulihat siapa yang berani berbuat seenaknya di wilayahku. Kak Xinglin, dia yang menindasku. Ini adikmu yang baru, menikah ke keluarga Li, kau mempermainkanku. Tidak. Kami mengetahui perselingkuhannya dengan pacarnya. Dia takut kami membocorkannya. Jangan percaya kebohongannya. Kalian sungguh pandai putar balikan fakta. Sebenarnya ada apa? Kalau tak percaya, aku punya bukti perselingkuhan mereka. Lihat.
Kakak ipar. Walau kakakku masih koma di rumah sakit, karena kau sudah menikah ke keluarga Lee, maka kau harus taati aturannya. Pengawal. Sesuai aturan keluarga Lee, cambuk dia 20 kali. Siap. Chu Yanzi, kali ini, tamatlah riwayatmu. Kau baik-baik saja? Li Xinglin, berani-beraninya kau sentuh orangku? Lama tak jumpa. Kakak baikku. Kenapa tak beritahu kalau kau sudah sadar? Kakak, rumah sakit? Mungkinkah dia adalah suami yang tak pernah kutemui itu? Urusanku tidak butuh dilaporkan padamu. Dia adalah tuan muda pertama keluarga Lee. Bagaimana mungkin ini? Katanya, tuan muda pertama Lee mengalami kecelakaan 3 tahun lalu hingga koma. Bagaimana dia bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat? Kalian dua pembuat onar. Pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalian tidak berhak bicara di sini. Apa mereka berdua adalah orangmu? Putri mantan rekan bisnis. Kami pernah bertemu, tapi tidak akrab. Oh begitu, mereka bilang kalau dia adalah tunanganmu. Tentu saja bukan. Tunanganku adalah putri keluarga Xia. Kau sudah tahu ini. Kak Xinglin. Diam. Bagus kalau begitu. Hari ini mereka berdua menyinggungku dengan kasar hari ini. Mereka harus dihukum. Apakah kau keberatan? Tentu tidak. Kau selalu memiliki alasan atas setiap tindakanmu. Kau sudah dewasa. Kini kau pimpin seluruh grup Lipo. Bersikap dan bertindaklah lebih bijak. Jangan biarkan orang hina merusak reputasimu dengan asal berbicara di luar sana. Perkataan kakak ada benarnya. Jahit mulut mereka sekarang, usir mereka dari kota Yu dan buang ke wilayah barat. Kak Xinglin, ini bukan kesepakatan kita. Kakek sudah merindukanmu. Kapan kau punya waktu untuk makan malam bersama keluarga? Tak perlu, aku ada janji sore ini. Lain kali saja. Pergi awasi mereka. Ayo, pergi. Li Mozeng, kenapa pula jika kau sudah sadar? Dalam rapat pemegang saham 3 hari lagi, kau akan tahu persis siapa yang benar-benar menguasai keluarga Li sekarang. Jelaskan dulu. Tuan muda pertama Li, sebenarnya ada apa ini? Apanya yang tuan muda pertama Lee? Aku cuma anak angkat yang diadopsi oleh keluarga Lee. Tadi adik kedua sengaja berakting buat ngasih pelajaran pada kakak dan ibu tirimu yang licik. Sungguh? Kenapa rasanya sulit dipercaya? Hubungan keluarga Lee rumit. Hubungan dua tuan muda lebih buruk lagi. Kalau aku sungguh tuan muda pertama Lee, mana mungkin santai ngobrol sama dia? Itu masuk akal juga. Kalian berdua memang terlihat akur. Sangat baik. Mobilku tiba. Aku pergi dulu. Benarkah? Ternyata aktingku dan Li Xinglin lumayan meyakinkan juga. Tuan muda kedua mempercepat alih aset keluarga Li setelah tahu bahwa Tuan sadar. Dia juga lacak perusahaan Nansen. Tidak masalah. Jika aku berani tunjukkan jati diri di hadapannya, aku sudah sangat siap menghadapinya. Baik, Tuan muda. Satu lagi, Nyonya mulai kerja di perusahaan besok. Jemput dia secara pribadi. Selain itu, besok Nyonya mulai bekerja di perusahaan ini. Jemput dia secara pribadi. Selain itu, jangan bocorkan identitasku. Ini perusahaan yang dibangun Li Mozeng sambil pura-pura koma selama 3 tahun terakhir.
Memang orang yang harus kuhabisi dengan susah payah. Hanya dalam 3 tahun, dia berhasil mengubah perusahaan kecil tak dikenal menjadi sebesar ini. Kakakku ini memang punya bakat. Ya, berkat tindakan tegasmu 3 tahun lalu, mengatur kecelakaan mobil itu untuk menjatuhkannya dari posisi penerus. Sayangnya dia masih selamat, tapi tak masalah. Semua sudah terkendali. Dia tidak mungkin membalikkan keadaan. Masalah di keluarga Lee hanyalah kesalahpahaman. Aku terlalu mudah mempercayai rumor dan melukai kakak ipar. Aku minta maaf padamu. Tapi kenapa kau ada di sini? Hari ini aku mulai kerja di sini. Kakakku ini sungguh tak pengertian. Kalian baru menikah, dia tidak bawa kau pergi bulan madu, malah langsung memanfaatkan tenagamu untuk bekerja. Apa maksudmu? Bukankah kakakmu masih terbaring di rumah sakit? Aneh. Sepertinya dia tak tahu kalau Lee Mozeng adalah tuan muda pertama keluarga Lee yang sebenarnya. Mungkinkah setelah memutuskan tunangan, dia sengaja menyembunyikan identitas untuk mendekati Chu Yanzi? Jika memang begitu, mari kita uji kebenarannya. Ya, tapi kata dokter, kondisinya semakin membaik. Dia bisa siuman kapan saja. Apa kau tidak tahu? Ini urusan internal keluarga Lis. Aku tak seharusnya ikut campur. Aku sedang mencari cara untuk menjebak kakak tercintaku agar datang ke pesta malam ini. Sekarang, umpan yang sempurna sudah ada di depan mata. Jangan berkata begitu. Kau sudah menikah masuk ke keluarga Lee. Sekarang kau orang keluarga Lee. Pernikahan kalian sudah berlalu berhari-hari dan kau belum pernah menemuinya? Tidak. Lagi pula, aku sudah minta kakek batalkan pernikahan ini. Aku dan keluarga Lee tak punya hubungan lagi. Kakakku tetap tuan muda pertama, keluarga Lee. Meski dalam keadaan koma, kau membatalkan pernikahan seperti ini. Bukankah sangat tidak menghormatinya? Aku punya alasan kuat untuk membatalkannya. Bukan karena kondisinya yang koma. Tapi dia sama sekali tidak tahu dengan kebenarannya. Kurasa kau tak ingin dia bangun dan tahu bahwa istrinya membatalkan pernikahannya, kan? Dia benar juga. Seluruh kejadiannya memang harus dijelaskan kepada tuan muda pertama. Begini saja. Aku akan antar kau menemuinya. Jelaskan langsung padanya. Bagaimana? Baik. Apakah Nyonya datang bekerja hari ini? Iya, tapi tuan muda kedua mencegatnya. Apa? Saya gagal menjaga Nyonya dengan baik. Mohon maaf, tuan muda. Laporkan diri ke HRD untuk terima hukuman. Lee Mozeng, ini adalah kejutan spesial yang kusiapkan khusus untukmu. Jika engkau berani datang ke sini, kau takkan bisa lagi memanfaatkan status yang mengatakan kau koma untuk membuat masalah lagi. Bukannya kau akan mengantarku menemui tuan muda pertama? Apa yang terjadi sekarang? Kami menerima pemberitahuan jamuan. Setelah acara ini selesai, aku akan mengantarmu ke sana. Selain itu, mungkin ada kejutan lain nanti. Aku akan temui teman lama. Silakan. Pantas saja suara ini terdengar familiar. Ternyata kau Chu Yanzi. Kudengar kau menikah dengan pria koma karena uang. Sungguh memalukan. Kau juga sama. Kabarnya kau menikahi pengusaha properti cerai punya 2 anak. Begitu lulus? Wanita pemburu harta sepertimu tak mengerti apapun. Aku dan Zhang Lusheng saling mencinta. Dengar ucapanmu, kau sendiri tidak merasa jijik? Kau
Kau tidak merawat suamimu yang koma, malah berdandan seperti ini untuk menghadiri perjamuan. Jangan-jangan kau datang menggoda pria tampan? Jangan nilai integritasku. Dengan standar rendahanmu, aku berbeda denganmu. Tampangmu sudah menjual diri, tapi masih berlagak sok suci ini. Sungguh menjijikkan. Kebetulan, aku paling suka kau yang membenciku, tapi tak bisa berbuat apa-apa padaku. Chu Yanzi, lihat dirimu yang kotor ini. Inilah dirimu yang sebenarnya. Ye Xingru bertekad bulat untuk menghinaku hari ini. Sepertinya, aku harus meminjam status suamiku yang koma ini. Kalau kau tahu suamiku adalah tuan muda. Pertama keluarga Li, kenapa masih berani buat masalah di sini? Kau ingin mati? Chu Yanzi, aku tak akan mengampunimu. Kusarankan kau, daripada buang waktu mempersulitku, lebih baik kau cari cermin dan lihat dirimu baik-baik. Karena saat ini, kau benar-benar jelek. Kau. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Sayang, perempuan inilah. Dia sengaja merendahkan hubungan kita dan menyiramkan anggur ke wajahku. Wanita yang tak tahu malu, beraninya kau menindas wanitaku. Jelas-jelas istrimu yang terus-menerus mencari masalah denganku. Lalu kenapa? Aku adalah pemilik properti teratas di kota Yu. Selain keluarga Li, tak ada yang berani menghinaku di kota Yun. Karena kau sudah menyinggung istriku. Apa salahnya jika dia menampar wajahmu? Jadi punya uang dan kekuasaan, sudah bisa seenaknya mengintimidasi orang? Memangnya kenapa? Gadis miskin sepertimu masih berani menantangku. Cukup dengan jentikan jariku, sudah bisa membunuhmu dengan mudah. Sudah kucek semua rekaman CCTV. Tuan muda pertama sama sekali tidak muncul di sini. Sudah melihat sendiri kekasihnya ditindas orang seperti ini, tapi masih tak mau muncul untuk menyelamatkannya. Ternyata Chu Yanzi tak berarti baginya. Kalau tak ada pahlawan datang, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Bagaimana? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau tahu kami siapa? Lepaskan dia. Kau pikir siapa dirimu? Berani sentuh orangku. Oh maaf Pak Li. Aku mau lihat. Kau bisa bunuh siapa dengan menyentikkan jari? Aku nggak tahu dia orangmu. Kalau tidak, apapun yang terjadi, aku juga nggak bakal berani. Kau pakai tangan mana untuk menyakitinya? Jangan. Jangan harap bisa pakai tangan ini lagi. Jangan. Jangan harap bisa pakai tangan ini lagi. Potong kedua tangan dan kakinya, lalu buang ke hutan untuk jadi makanan anjing. Kamu tidak apa-apa, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi. Kakak, kamu baru saja datang. Kenapa tidak tinggal lebih lama? Berhenti menguji kesabaranku. Jika kau menyentuhnya lagi. Apanya yang orangmu, yaitu kakak iparku? Takutnya engkau tak cocok mengatakan ucapan itu, kan? Bisa-bisanya Li Xinglin tahu aku menyembunyikan identitasku dari Yanzi.
Li Xinglin, kuingatkan kamu. Jika kau berani menyentuh satu helai rambutnya saja, semua masalah yang dulu harus kau bayar berlipat ganda. Jangan terlalu emosi. Tak akan baik kalau kakak ipar sampai terkejut. Kenapa aku merasa ada yang kalian sembunyikan? Benarkah? Bukannya dulu kau bilang hubungan kalian cukup baik? Hubungan kami sangat baik. Benar kan? Apa tidak terlihat begitu? Tidak juga. Masih ada yang ingin kukatakan padamu. Ayo pergi. Baik. Dia menganggapku apa? Alat untuk sandiwara kecilnya dengan wanita? Tapi kau tadi terlihat sangat menikmatinya. Diam. Li Mozeng, karena kau peduli pada Chu Yanzi, itu akan mempermudah semuanya. Begitu ada kelemahan, kau jadi mudah diserang. Jangan sampai masuk angin. Bukannya kau janji padaku akan datang untuk bekerja. Kenapa malah pergi dengan Li Xinglin? Katanya dia punya info soal kondisi kesehatan Tuan Muda pertama Li. Aku cuma ingin ikut mengunjunginya. Tak disangka, dia malah bawa aku ke pesta ini. Kau langsung percaya dengan kata-katanya. Bego banget sih. Kenapa kau harus marah? Kita juga tak punya hubungan apapun. Kenapa tidak punya hubungan? Aku ini suami. Hah? Bos. Bos juga tak bisa mencampuri urusan pribadiku, kan? Kalau memang begitu, kita memang punya hubungan. Mesum. Hubungan keluarga Li rumit. Lain kali kau jauh-jauh dari Li Xinglin. Dia sangat licik. Dia bukan orang baik. Tapi kau bilang, kalian dekat. Aku harus berpura-pura. Bagaimana kalau dia menyakitimu? Bagaimanapun. Berapa kedip pun, aku masih sedikit menyukaimu. Kamu bisa masuk angin. Lagi pagi-pagi gini, kau tidak pergi bekerja. Kenapa berlagak keren di sini? Aku datang jemput kamu ke kantor. Kita cuma atasan dan bawahan, tak perlu begitu sungkan. Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Kakak ipar, bukannya kita janji mau jenguk kakakku di rumah sakit hari ini? Apakah kamu lebih memilih orang asing ini daripada suamimu sendiri? Siapa bilang dia setuju? Jangan ancam dia. Beberapa hal memang sudah harus kuakhiri. Kalian tunggu aku di kantor. Kamu mencuri perhatian di acara bisnis kemarin malam. Hari ini, kau akan membuka topengmu hari ini. Tuan Muda. Nyonya dibawa Tuan Muda. Kedua lagi, harus bagaimana kita? Kejar mereka. Li Mozeng, mari kita lihat bagaimana cara berpura-pura di depan Chu Yanzi. Tunggu, jangan masuk ke sana. Sekarang kau baru panik?
Sayangnya sudah terlambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kau begitu terkejut? Tenang saja, Tuan Muda. Semua sudah diatur sempurna, tidak ada celah dalam rencana. Kerja bagus. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa? Hanya engkau yang boleh datang mengunjungi kakak pertama, tapi aku yang anak angkat ini tak boleh. Harus kuakui, aktingmu sangat meyakinkan. Kau juga tak kalah hebatnya. Kau juga bisa datang memperhatikannya juga. Seluruh kota Yu tahu betapa besarnya kebencianmu pada Tuan Muda pertama Li. Rumor luar tak bisa dipercayai. Kak, kenapa kau terus menghalangi kakak pertama? Apa iya? Rencana apa lagi ini? Kau kira semua orang sama sepertimu? Selalu pakai trik rendahan? Tapi sekarang kau memang terlihat sangat gugup. Apakah aku gugup? Ya. Jika engkau tak bersalah, minggirlah. Tunggu, Yanzi. Jangan. Minggir. Kalian yakin dia adalah kakak pertama kalian? Kenapa? Kenapa aku merasa kalian kurang mirip? Tidak bisakah kau mencari yang lebih baik? Kejadian mendesak, aku juga tak punya pilihan lain, terpaksa memilih orang secara acak. Aku anak angkat. Tapi mereka berdua lebih mirip. Tidakkah menurutmu mereka terlihat sama persis? Diamlah. Setelah kau bilang begitu, memang agak mirip. Benar, kan? Jadi mereka adalah satu keluarga. Apa engkau ingin balas dendam pada Tuan Muda Lia di depan semua orang? Kau tak cukup peduli padanya. Dokter bilang untuk pemulihannya, dia perlu pijat pagi dan sore untuk perlancar peredaran darah. Apakah ini adalah pijatan? Kau jelas-jelas ingin membunuh kakak pertama. Mungkin dicubit bisa bikin dia sadar. Di rumah sakit, kalian jangan main-main. Lepaskan. Kakak pertama, kau sudah sadar? Kakak pertama, lama tak bertemu. Ini adalah istrimu. Bagaimana? Cantik, kan? Cantik. Dia baru saja siuman. Bagaimana aku harus memberitahunya tentang pembatalan pernikahan ini? Kakak pertama baru saja sadarkan diri. Kenapa kau bicarakan ini sekarang? Kenapa pula dengan itu? Cepat lambat dia akan tahu masalah pernikahan ini. Lagi pula, bukannya ini harusnya kejutan. Kejutan? Ini lebih seperti guncangan. Apa yang kau bicarakan? Kakak ipar juga bukan hantu. Apa yang kakak pertama takutkan? Kau memang tidak bisa mengatakan hal-hal baik. Kapan kamu baru bisa belajar bicara dengan sopan? Konyol. Ucapanmu juga tidak lebih baik. Apakah kalian semua adalah anggota keluarganya Li Mozeng? Aku, Chung. Ya, kenapa? Ini kamar pasien, tidak boleh ribut di sini. Silakan kalian keluar. Maaf, kami sudah tahu. Istirahatlah yang cukup. Tadi kau sudah bertemu dengan Tuan Muda pertama Li. Bagaimana rasanya? Aku tentu merasa senang bisa melihatnya sadar. Tapi tadi situasi terlalu kacau, aku tak sempat bicarakan tentang pembatalan pernikahan. Sepertinya aku harus datang lagi lain kali
Apa? Kau mau datang lagi ke sini? Iya. Semua orang menertawakannya, merasa dia sudah lumpuh sepenuhnya, tidak bisa hidup mandiri. Aku tak mau dia mengira alasanku membatalkan pernikahan. Karena alasan ini, Ya, akan kubantu kau sampaikan padanya. Tak perlu kau pergi menjelaskannya lagi. jika kau yang bilang, kesannya sangat tidak tulus. Tidak mungkin, kau yang berpikir berlebihan. Aku kembali ke kantor dulu. Andai kau tahu bahwa akulah suamimu, apakah kau masih akan batalkan pernikahan? Tuan Muda, situasi ini mulai tak terkendali. Bagaimana kita akan menjelaskan ini pada Nyonya nanti? Kita lakukan saja selangkah demi selangkah. Selain itu, Li Xinglin terlalu santai belakangan. Cari pekerjaan untuk menyibukkannya. Baik, Tuan Muda, aku akan memulai rencana akuisisi saham lebih cepat. Itu belum cukup. Cabut semua proyek yang ada padanya saat ini. Buat dia makin sibuk bekerja. Lebih baik, buat dia tak punya waktu mengganggu Nyonya. Ya. Tuan Muda, Anda tidak ikut dengan saya? Aku terlalu sibuk untuk urusan seperti ini. Lalu Anda mau pergi kemana? Belakangan ini saya tidak mengatur kegiatan untuk Anda. Tentu saja harus memanfaatkan kesempatan untuk memperdekat hubungan dengan istri baruku. Jika tidak, begitu dia tahu kebenaran. Aku akan kehilangan kesempatan ini. Kau tidak mengerti. Li Mozeng yang berandalan. Aku cuma membuatnya tidak bisa memanfaatkan kabar dia koma untuk berakting saja. Dia malah memakai trik licik dengan mencuri proyekku diam-diam. Kalau para dewan direksi tahu, para serigala tua itu akan langsung berpindah pihak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi. Cepat bawa Chu Xing pulang dari wilayah barat. Baik. Li Mozeng, kalau kau menyiksaku, aku juga akan menyiksa Chu Yanzi. Mari kita lihat mana yang akan kau pilih antara grup Li dan Chu Yanzi. Kau adalah desainer baru itu, Chu Yanzi. Halo, benar, itu aku. Kau terlambat di hari pertama bekerja. Kau pergi tanpa kabar di hari kedua. Kau kira perusahaan ini milik keluargamu. Maaf, aku memang ada urusan pribadi, tapi aku sudah minta izin pada atasan. Kalau kau begitu sibuk, lebih baik kau pulang untuk atasi urusan pribadimu sendiri. Tidak perlu datang bekerja lagi. Sepengetahuanku, sepertinya kau tak berhak memecat orang, kan? Konyol. Ayahku adalah mitra bisnis Pak Lee. Meski Pak Lee sudah menikah, dia dan istrinya sekarang bahkan belum pernah bertemu. Tak ada cinta di antara mereka. Gelar Nyonya Lee cepat lambat akan jadi milikku. Ternyata dia sudah menikah. Jadi, kusarankan kau hentikan pemikiranmu itu sekarang. Pergilah dengan patuh. Xia Chuyun, aku pernah melihat berkasmu. Jika kemampuanmu kurang, berusahalah lebih giat. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Beraninya karyawan baru sepertimu mengkritikku. Nona Xia, jangan sikapmu. Nona Chu dipekerjakan langsung sebagai direktur desain oleh Pak Li. Dia bukan orang yang bisa kau singgung. Direktur desain. Dia cuma gadis tengik yang tidak jelas. Asal-usulnya, atas dasar apa dia merebut jabatanku. Direktur desain? Dia gadis tengik yang tidak jelas asal-usulnya. Atas dasar apa dia merebut posisiku? Atas dasar karyaku, baru menang juara pertama di kompetisi internasional. Sertifikat palsu yang tidak dijamin keasliannya juga berani dikeluarkan untuk menipu orang. Ayo, kita temui Kakak Lee sekarang. Akan kuungkap wajah aslimu. Nona Xia, Pak Lee sudah menikah. Kalau kau terus berulah, aku juga tak bisa membantumu. Minggir sana, ku peringatkan kau. Kalau kau berani sentuh aku akan telepon ayahku untuk hentikan kerja sama dengan perusahaan. Ayo! Pak Lee, ada masalah. Xia Chuyun dan Nyonya sudah mau berkelahi. Aku cuma pergi sebentar, kau bahkan tak bisa mengatasi satu orang. Dia mengancamku dengan kerja sama perusahaan.
Aku khawatir merugikan perusahaan. Orang tidak penting seperti Xia Chuyun masih belum pantas untuk mengancamku. Nona Xia, yang kau robek tadi cuma salinan saja. Aku masih punya banyak salinan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Tulisan hitam di atas putih dengan stempel merah resmi. Dan ada nomor sertifikat tercantum. Catat nomornya, lalu cek di situs resmi. In-charge mo na to bar certificate, yan to swanik. Apa yang perli kau tubakin? Jika sertifikat ini pun kau anggap palsu, kusarankan kau periksakan matamu ke dokter. Keo. Tenang saja. Kemarahanmu ini membuktikan kau cuma ngamuk karena tidak mampu. Shuyanzi, Daishachen Kuampo ni Keo. Ini area kantor. Siapa yang izinkan kau berulah? Kak Lee, bukan aku. Jelas-jelas dia membawa sertifikat palsu dan bertindak semena-mena di sini. Dia juga bilang mataku bermasalah. Aku baru ingin mengusirnya keluar. Kau pandai sekali melempar kesalahan. Beraninya kau fitnah aku di depan Kak Lee? Dia benar. Sudah lihat, kan? Sudah aku katakan, Kak Lee pasti berada di pihakku. Chu Yanzi, tamatlah riwayatmu. Maksudku adalah matamu memang bermasalah. Kak Lee, bisa-bisanya kau marahi aku karena wanita ini? Memangnya kenapa jika kuku marahi kau? Sudah kujelasin, aku tak punya perasaan padamu. Mohon jangan lagi terus menjerat tanpa rasa malu. Pergilah, perusahaan gak bisa menerimamu. Kak Lee, aku hanya tak mau kau tertipu oleh wanita licik ini. Tak perlu, urus saja dirimu sendiri. Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Ini sepenuhnya salahku. Ini hari pertamamu di sini, tapi malah begini keadaannya. Tidak apa-apa. Aku sudah tebak akan begini saat kemari. Sebagai direktur desain baru yang datang tiba-tiba, kalau tidak membuktikan kemampuanku, mereka pasti akan menjauhiku. Tadi aku meluangkan waktu memilih ini sebagai hadiah atas pekerjaanmu. Coba lihat, apakah kau menyukainya? Pak Lee, aku datang bekerja untuk membalas kebaikanmu. Tak perlu begitu sungkan. Kenapa kau tiba-tiba begitu dingin padaku? Mengingat situasi kita lebih khusus, sebaiknya kita menjaga jarak. Apa maksudmu? Pak Lee, karena kau sudah menikah, jangan lagi merayu wanita lain di luar. Jika istrimu tahu, dia pasti akan sangat sedih. Menikah? Siapa yang bilang aku sudah menikah? Tidak penting, Lee. Yang penting adalah, kalau kau memakai kerja sebagai alasan untuk mendekatiku lagi, aku akan langsung mengundurkan diri. Bukankah kau adalah istriku? Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Tidak mau? Bukankah kau sudah setujui 3 syaratku sebelumnya? Sekarang aku pakai syarat kedua. Jangan mengancamku dengan hal ini. Lusa adalah ulang tahunku. Temani aku merayakan ulang tahunku. Untuk momen penting seperti ini, lebih baik Pak Lee lewati bersama istrimu. Kau jangan berpikir berlebihan. Istriku sangat mengagumi karyamu. Dia ingin menemuimu. Sungguh ini alasannya.
Jika tidak, kau kira apa? Atau mungkin kau berpikir berlebihan lagi? Aku setuju. Tapi kau jangan bohongi aku. Baik, kita sepakat. Kalau istrimu tahu, dia pasti akan sangat sedih. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk jujur soal identitas asliku. Oktober. Aneh. Ulang tahunnya sama dengan tuan muda pertama Lee. Pantas saja Tuan Besar Lee bersedia mengadopsinya. Jodoh ini sungguh sangat kebetulan. Aku sudah keliling seharian. Kenapa memilih hadiah sesulit ini? Permisi, mohon bantu aku bungkus dasi ini. Selera Nona sangat bagus. Ini adalah desain eksklusif toko kami. Setiap dasi, tiada duanya. Karena aku malu mengatakan tentang pembatalan pernikahan di hadapan tuan muda pertama Lee, maka aku akan memberinya hadiah ulang tahun sebagai ganti dan mengembalikan surat pernikahan. Dia pasti paham maksudku dengan jelas. Yang ini juga bantu aku bungkus. Oke. Di mana istrimu? Kenapa dia tidak di sini? Dia ada urusan mendadak dan mungkin terlambat. Makan saja sambil menunggu. Ini hadiah ulang tahunmu. Mulai besok, aku hanya berutang satu permintaan padamu. Kau begitu buru-buru ingin memutuskan hubungan denganku? Tentu saja. Kita semua sudah dewasa, kita harus tahu batasan. Sudah sangat malam. Kenapa istrimu belum datang? Bukankah istriku ada di depanku? Di mana? Dia tidak bisa datang karena urusan mendadak. Aku antar kamu pulang. Setelah kenal begitu lama, aku masih tak tahu namamu. Apa kamu benar ingin tahu namaku? Aku hanya asal tanya,
Jika kau tak bilang, juga tak masalah. Aku adalah suami yang koma, Li Mozeng. Dasar bodoh. Di mana aku... Apakah kemarin aku berulah lagi setelah mabuk? Sudah semalam ini. Kenapa istrimu belum juga datang? Kita sudah kenal begitu lama. Aku belum tahu siapa namamu. Hal apa lagi yang sedang kau pikirkan? Kemarin kita tidak melewati batas, kan? Mana mungkin? Apakah aku orang yang begitu asal? Lalu, kenapa bajuku? Asisten rumah tangga yang menggantikannya. Sudahlah, cepat ganti baju. Kamu akan terlambat kerja. Kutunggu kau di luar. Syukurlah aku tidak membuat masalah besar. Jika tidak, aku akan bersalah pada istrinya. Hadiah dari istriku memang bagus. Pak Li, ini paket kiriman dari Nyonya. Wanita nakal ini, dia kasih hadiah yang sama persis untuk dua pria yang berbeda. Ini juga cukup bagus. Halo. Gimana kabarnya, kakak pertama? Apakah kau memainkan peranmu dengan baik? Lumayanlah. Apalagi kamu sibuk urus mengambil kembali proyek investasi akhir-akhir ini. Aku merasa lebih tenang. Iya, aku nggak bisa kalahin kamu di bagian pekerjaan, tapi posisi pimpinan, grup Li, kau juga jangan harap bisa mendudukinya. Menurutmu, kau punya kemampuan untuk itu? Oh, ya, mempertimbangkan hubungan persaudaraan kita, aku beritahu kau sebuah kabar. Chu Xing sudah kembali. Sedang apa ini? Aku cuma penasaran. Antara Chu Yanzi dan grup Li, kau akan memilih yang mana? Aku peringatkan kau, kalau berani lukai Chu Yanzi. Halo? Halo, Kah? Cepat kirim lebih banyak orang untuk lindungi Nyonya dengan baik. Baik. Lupakan saja, aku yang pergi. Bereskan? Pak Li, kau sudah mengikutiku seharian. Sebenarnya apa maumu? Aku khawatir kau sendirian di luar, tidak aman. Tidak mungkin. Lagi pula, terakhir aku sudah jelaskan dengan jelas padamu, kan? Kita tidak mungkin lagi. Pulanglah, berhenti ikuti aku. Yanzi, ada sesuatu. Sudah lama ingin ku sampaikan padamu. Sebenarnya istriku. Chu Yanzi, matilah kau. Awas. Matilah. Bagaimana keadaanmu? Chu Yanzi, kau telah mengambil segalanya dariku. Engkau juga takkan lolos. Ayo pergi. Nona Chu, jangan khawatir. Tuan muda orang yang beruntung dan diberkahi. Dia akan baik-baik saja. Semoga saja seperti itu. Permisi, suster. Bagaimana kondisi pasien di dalam?
Pasien sudah keluar dari kondisi kritis. Silakan ikut saya untuk prosedur administrasi. Baik. Ini laporan medis pasien. Simpan dengan baik. Baik, terima kasih. Li Mozeng. Nama itu terdengar familiar. Nama ini terdengar familiar. Nona Chu, Pak Li sudah sadar. Kau sudah sadar? Apa kau merasa sakit? Lukanya masih sakit? Jangan bergerak. Lukaku bisa terbuka lagi. Kenapa kau begitu bodoh? Kau jelas tahu pisau itu berbahaya, tapi kau tetap menahannya untukku. Menyukai seseorang, bukankah harus berkorban untuknya? Menyukai seseorang, bukankah harus berkorban untuknya? Apa katamu? Ku bilang aku mencintaimu, Chu Yanzi. Lupakan semua pemikiran kacau itu. Apakah kau sama sekali tidak menyukaiku? Lagi pula, kau sudah membatalkan pernikahan. Aku tak punya perasaan terhadap istri baruku. Apakah kau tidak bisa memberi kita kesempatan? Pikiranku sangat kacau. Biar ku pikirkan dulu. Yanzi. Biar aku pikirkan dulu. Yanzi. Yanzi. Cinta kalian benar-benar tak tergoyahkan. Meski sakit begini, kau masih memikirkan istrimu. Ya, sayang sekali Chu Xing kekasihmu. Sudah dikirim ke kantor polisi. Dia tak akan bisa keluar lagi. Chu Xing yang tak berguna itu hanya peringatan dariku untukmu. Selama aku belum menjadi pemimpin keluarga Li, setiap harinya Chu Yanzi akan selalu berada dalam bahaya. Kau sedang mengancamku? Ya, aku tahu kau telah menarik kembali saham grup Li. Tapi asalkan aku dapatkan saham yang ada di tangan Chu Yanzi, kau takkan bisa mengalahkanku. Jadi, kau mendekatinya untuk kontrak saham? Tidak sepenuhnya begitu. Aku hanya ingin melihat kau yang selalu angkuh dan sombong. Menggila demi Chu Yanzi. Kontrak saham yang kau sebut itu tak pernah kutandatangani. Rencanamu sudah gagal. Ternyata kontraknya ada pada Tuan Besar Li. Kalau begitu, semuanya akan lebih mudah. Terima kasih atas informasinya. Aku tak ganggu kalian lagi. Aku pergi dulu. Aku buatkan sup untukmu. Kerahkan tim dan segera ke kediaman Li. Tuan Besar telah bekerja keras seumur hidup. Saatnya dia beristirahat. Geledah, bongkar tempat ini. Kalau perlu, temukan perjanjian saham itu. Baik. Terkadang aku sangat ingin bertanya, apakah menang sungguh bisa membahagiakanmu? Kebetulan sekali. Kalian semua di sini. Selama ini kukira kau hanya tak mau kalah. Tidak disangka, kau sudah tidak tertolong lagi. Kau tak berhak menyalahkanku. Aku jadi seperti ini karena kalian. Durhaka, sampai sekarang kau masih tak mau mengakui kesalahan. Apa salahku? Sejak kecil sampai besar, dia selalu jadi kesayangan. Aku cuma pelengkap. Dia sempurna dan dikagumi. Sementara aku merangkak dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia anak sulung yang diistimewakan. Kau meremehkan aku, yang merupakan anak haram yang dilahirkan pembantu. Kelahiranmu bukan salahmu.
Tapi salahnya kau memilih, terjebak dalam kecemburuan, dan bertindak seenaknya mengambil jalan yang salah. Untuk apa kau berlagak suci di sini? Kakakmu sendirilah yang memicu ambisi burukmu itu. Andai kusadari 3 tahun lalu, tak seharusnya aku bermurah hati mempertahankanmu. Tak seharusnya kuberikan posisi CEO Grup Lee padamu. Posisi CEO Grup Lee ini kudapatkan dengan usahaku sendiri. Apa hubungannya dengannya? Mengandalkan apa? Dengan mengatur kecelakaan hingga menyebabkan kakak pertamamu koma. Bagaimana kalian tahu? Aku sudah kumpulkan bukti sejak awal. Aku mempertimbangkan hubungan persaudaraan kita, baru mengampunimu. Tapi bagaimanapun tidak seharusnya kau menjalankan trik jahatmu pada kakek. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Li Mozeng, jangan harap bisa mengelabuiku untuk merasa bersalah padamu. Bukti kau sengaja menyebabkan kecelakaan. Sudah kuserahkan pada polisi. Jagalah dirimu. Adik, jagalah dirimu. Adik. Kakek. Mari kita lupakan kejadian hari ini. Kapan kau akan membawa pulang Yanzi? Mungkin sebentar lagi. Aku belum tahu cara menjelaskan ini padanya. Apa? Jika terus menunda-nunda, kapan aku bisa menjemput cucu menantuku pulang bersamamu? Jangan buru-buru, kakek. Akan segera kuatasi. Keduanya begitu lamban, kapan aku bisa menggendong cucu buyutku? Tidak, aku harus membantu mereka. Kau lagi menunggu siapa? Kakek. Ku dengar dari cucu angkatku bilang, kalian berhubungan dengan sangat baik. Kapan kalian pulang bersama? Kakek, jangan dengarkan omong kosong ya. Kau jangan ragu-ragu. Kau anak yang baik. Cucu manapun yang kau pilih, aku tetap akan merasa sangat senang. Ini nomor ponsel cucu sulungku. Cari waktu untuk jelaskan pembatalan pernikahan. Jangan sampai menunda kebahagiaanmu. Kakek benar. Dia selalu baik padaku. Aku harus lebih berani. Halo, Tuan Muda pertama Lee. Secara teknis, akulah adalah istrimu. Tapi di hari pernikahan, terjadi insiden tak menyenangkan. Makanya aku... Berbaliklah. Kenapa kau yang menjawab telepon? Karena aku adalah suamimu. Li Mozeng, pewaris keluarga Li. Lalu, pria di rumah sakit itu siapa? Itu orang suruhan yang kusewa. Aku sembunyikan jati diriku karena insiden pernikahan bisa merusak pandanganmu tentangku dan keluarga Li. Jadi, kau membohongiku? Bukan begitu. Niatku sebenarnya ingin mengenalmu dengan statusku yang baru. Tapi tak kusangka, satu kebohongan kecil harus ditutupi dengan banyak kebohongan yang lain. Yanzi, bisakah kau memaafkanku? Meski sulit untuk kuterima, tapi sepertinya juga bukan salahmu. Masih ingatkah kau berhutang satu permintaanku?
Ini permintaan terakhirku. Mulai sekarang, kau harus tetap berada di sisiku. Kau tak boleh kemana-mana.